Dengan foto ini waktu jadi dilantik awal gubernur ya. Kemudian dengan foto ini yang terbaru nih, fotonya Deddy Mulyadi ya. Itu kalian bisa menilai sejauh apa dia bekerja untuk Jawa Barat atau untuk rakyat Jawa Barat. Ya mungkin kalau kalian kan sudah menilai, ya dia udah kerja kok, udah bener kerjanya, udah bener. Itu kan berdasarkan penilaian hati kalian. Itu subjektif namanya. Kalian menilai berdasarkan subjek kalian sendiri kan. Nah coba sekarang kita biar menilainya secara objektif. Gimana kalau kita nilai sejauh mana Deddy Mulyadi bekerja untuk rakyat Jawa Barat itu kita tinjau dari ilmu sains ataupun ilmu kedokteran, ilmiah lah. Nah kalau ilmiah kan objektif, tidak subjektif, tidak berdasarkan perasaan orang pembenci ataupun berdasarkan orang yang dukung. Nah karena sains itu kan sifatnya objektif. Nah jadi kita bisa menilai nih secara ilmu sains sejauh mana Deddy Mulyadi bekerja. Dengan cara apa? Dengan cara menilai foto. Oke, yuk kita perhatikan ya. Nah kamu perhatikan ini, saya sudah kasih tanda panah ya. Ini foto Deddy Mulyadi awal dilantik jadi gubernur. Oke. Kemudian nah yang ini adalah foto Deddy Mulyadi terbaru ya kan, terbaru ketika dia ngevlog. Nah itu sudah saya kasih tanda panah. Itu tanda panah itu apa? Menunjukkan kepada kantung mata. Nah kantung mata inilah yang akan kita tinjau secara sains gitu loh. Nah apa sih secara ilmu sains yang menyebabkan kantung mata gitu loh ya? Oke. Nah kantung mata itu disebabkan oleh dua hal. Banyak ya, tapi saya ambil kesimpulannya atas dua hal aja ya. Yang pertama, dikarenakan kurang tidur ataupun kelelahan. Kurang tidur menyebabkan vasodilitasi ataupun pelebaran pembuluh darah di area mata. Kemudian, kelelahan mengurangi produksi kolagen, membuat kulit lebih tipis dan pembuluh darah lebih terlihat. Nah, itu yang pertama. Jadi secara ilmu sains, kantung mata itu disebabkan oleh kurang tidur dan kelelahan. Kalian bisa simpulkan, awal dia menjabat itu kantung matanya belum begitu besar. Karena memang belum kelelahan dan belum kurang tidur. Setelah 100 hari kerja, dia mulai kelelahan, dia mulai kurang tidur. Akhirnya muncul kantung mata yang begitu besar. Jadi kalian bisa menyimpulkan, kantung mata itu adalah dikarenakan dia bekerja kelelahan, bekerja kurang tidur menyebabkan kantung mata. Dari mana bang lu sumbernya itu? Ngomong asal jeplak, lu kan bukan dokter. Nanti saya cantumkan sumbernya, saya bacain. Kemudian yang kedua, itu disebabkan oleh paparan sinar matahari. Sinar ultraviolet merusak serat kolagen dan elastin di kulit, menyebabkan penipisan dan kendurnya kulit di area mata. Nah, di awal dia menjabat, dia belum terlalu banyak terkena sinar matahari. Setelah 100 hari kerja, dia ngantor cuma 3 kali apa 2 kali gitu di gedung sate. Sisanya dia ke rakyat. Akhirnya sering kena sinar matahari. Kalau di gedung sate terus kena AC terus. Nah, karena sering kena sinar matahari menyebabkan kantung mata yang begitu besar. Itu artinya dari kantung mata, sains menjelaskan orang ini nggak diem di kantor mulu, nggak diem di belakang meja mulu. Dia kerja turun ke rakyat, panas-panasan. Sumbernya dari mana bang? Satu, dari Fraser et al. 2017, Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery. Kemudian dari British Journal of Dermatology tahun 2018. Jadi saya bicara bukan omon-omon, ada datanya. Oke, itu tadi kita bicara membuktikan secara objektif sains yang berbicara sejauh mana Deddy Mulyadi itu bekerja untuk rakyat. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Seberapa besar potensi kekayaan Jawa Barat, penghasilan dari Jawa Barat sehingga Deddy Mulyadi bisa mensejahterakan masyarakat fakir miskin gitu loh. Sebenarnya banyak
penghasilan, sumber kekayaan, penghasilan pendapatan dari Jawa Barat. Tapi kita nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil aja penghasilan Jawa Barat dari pajak kendaraan, baik itu motor, itu mobil. Berapa per tahunnya Jawa Barat menghasilkan pajak kendaraan ini? Nah, kalau dioptimalkan, ini hasil pajak kendaraan bisa nggak sih mengentaskan kemiskinan di Jawa Barat? Fakir miskin di Jawa Barat. Nanti kita akan bicara database, data-datanya berdasarkan basic statistik gitu ya, dengan sumber-sumber yang kredibel. Oke, kita hitung, kita sama-sama bacakan ya datanya. Oke, di Jawa Barat, ini kita hitung-hitungannya berdasarkan hitung-hitungan kasar dulu. Nanti karena ada laporan daripada pendapatan yang langsung dari Dispendanya Jawa Barat, oke, Dinas Pendapatan Daerah. Tapi kita coba hitung-hitungan kasar. Penduduk Jawa Barat itu 48,5 juta, oke. Pemilik kendaraan di Jawa Barat motor 24,25 juta orang. Kemudian mobil dimiliki oleh 4.085 orang. Oke, 4,85 juta itu yang memiliki motor dan memiliki mobil. Sekarang kita masuk tarif pajak. Tarif pajak itu motor kita ambil rata-rata lah ya, karena kan motor jenisnya macam-macam, tapi kita ambil rata-rata, pukul rata aja. Yaitu motor 200.000 per tahun dan mobil 3 juta per tahun. Ini 3 juta itu kelasnya Avanza loh. Sedangkan di Jawa Barat kan nggak semuanya Avanza mobilnya, ada juga mobil mewahnya kan, begitu loh. Tapi kita ratakan lah ya biar mudah ngitungnya. Sekarang kita coba kalikan. Pemilik motor 24,25 juta kali 200.000 maka menghasilkan 4,85 triliun per tahun. Itu penghasilan pajak dari motor. Sekarang penghasilan dari mobil 4,85 juta mobil kali 3 juta pajak maka menghasilkan 14,55 triliun per tahun dari pajak mobil. Nah, sekarang maka kalau kita totalkan hasil pajak motor dengan hasil pajak mobil per tahunnya menghasilkan 19 triliun ya, sekitar ya 19 triliun. Cuma di sini kan tidak semua bayar pajak. Ada juga yang mangkir pajak, ada yang mungkin ada yang sudah berapa tahun gak bayar pajak. Nah, kita kurangilah misalkan 20% ya. Maka menghasilkan 15,52 triliun. Itu hitung-hitungan kasar dari hasil pajak. Nah, sekarang kalau berdasarkan data resmi dari Dispendanya Jawa Barat, tahun 2023 itu adalah 12,3 triliun. Gitu ya. Nah, sekarang sumbernya. Loh Bang, kenapa hitung-hitungan kasar dengan Dispenda itu lebih gedean hitung-hitungan kasar? Yaitu tadi kita tahu sendiri ya kan, laporan yang diberikan itu kita gak yakin itu lapor yang jujur gitu loh. Misalkan tadi kita hitung-hitungan kasar kan sekitar 15 triliun, ini laporan resminya 12,3 triliun. Nah, 2,7 triliunnya kemana? Mbak, saya juga wallahu alam ini. Hanya Tuhan yang tahu ini, nggak tahu kemana lah. Pokoknya gitu ya. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari BPS Jawa Barat tahun 2023, kemudian dari Dispenda Jawa Barat tahun 2023. Nah, itu tadi hitung-hitungan pajaknya itu kita ambil yang kasar aja ya, sekitar 15 triliun. Itu dari hasil pajak kendaraan di Jawa Barat. Nah, sekarang, Bang, itu duit pajak ya, kalau dibagiin ke mana itu? Ke fakir miskin kira-kira dapat berapa setiap orang ya kan? Nah, berarti kita harus hitung lagi nih statistiknya. Fakir miskin di Jawa Barat itu berdasarkan tadi sumber yang saya bacakan ya, itu sekitar 4,5 juta orang yang benar-benar fakir miskin di Jawa Barat itu segitu. Nah, sekarang hasil pajaknya itu 15,52 triliun. Artinya kalau kita bagi uang tadi ya kan, ya uang hasil pajak saya genapkan lah ya, misalkan masih ada yang nunggak 14 triliun lah ya, misalkan begitu. Kita bagikan kepada fakir miskin yang benar-benar fakir nih ya, yang sering lapar gitu kan, yang jumlahnya 4,5 juta di Jawa Barat, maka setiap tahunnya dia mendapatkan 3,23 juta per tahun. Artinya 3.200.000 lah per tahun dia dapat dari hasil pajak kendaraan. Nah, berarti kalau setiap bulannya dia mendapatkan
Rp269.000 per bulan. Nah, kita bicara dari satu sumber penghasilan pendapatan daerah dari Jawa Barat aja, sebenarnya itu sudah bisa mengentaskan fakir miskin Jawa Barat. Sedangkan Jawa Barat pendapatan daerahnya tidak cuma dari kendaraan, dari macam-macam, ya kan? Wah, dari segala macam, dari pajak hotel, macam-macam. Ini baru dari kendaraan loh. Sudah bisa mengentaskan kemiskinan kalau nih pemimpinnya itu jujur, amanah, begitu. Nah, dengan konten ini harapan saya kalian sebarluaskan, beritahu kepada seluruh rakyat Jawa Barat yang fakir-fakir miskin itu punya hak segitu, sekitar 3.200.000 per bulan. Itu negara wajib tuh mengentaskan kemiskinan itu. Itu kira-kira gambaran Jawa Barat. Silakan kalian kalkulasikan di daerah kalian masing-masing. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.